Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Febrian Kansada Jenggeni dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 14. Di video kali ini, aku akan memberitahu kepada kalian seputar teks ulasan. Teks ulasan Bahasa Indonesia Febrian Kansada Jenggeni. Pengertian. Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran dan pemahaman atas karya yang diulas. Ciri-ciri. Strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Memuat informasi berdasarkan opini penulis, dikenal dengan istilah lain, yaitu resensi. Dan yang terakhir, opininya berdasarkan fakta. Lalu ada unsur. Yang pertama, identitas buku, berisi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat, dan tahun terbit, cetakan, serta tebal buku. Yang kedua, ada macam atau jenis buku. Yang ketiga, ada keunggulan buku. Yang keempat, ada kelemahan buku. Dan yang kelima, nilai buku. Lalu ada struktur teks ulasan. Yang pertama itu ada orientasi, berisi gambaran umum mengenai karya yang akan diulas. Yang kedua, tafsiran berisi gambaran detail mengenai karya yang akan diulas, seperti keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada evaluasi, berisi pandangan penulis mengenai karya yang akan diulas. Pada bagian ini, penulis akan menulis kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dan yang terakhir, rangkuman, berisi kesimpulan dari ulasan suatu karya yang diulas. Lalu ada unsur kebahasaan. Unsur yang pertama adalah kata sifat sikap, adalah kata yang berfungsi mendeskripsikan pelaku dalam penampilan fisik atau kepribadiannya. Contohnya, cerdas, bodoh, dan cantik. Lalu ada kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi. Dan yang ketiga, metafora. Kata yang bukan makna sebenarnya, melainkan seperti sebuah kiasan. Contohnya itu hati yang lembut atau baik hati. Lalu ada 4, rujukan kata. Dan yang kelima, kalimat majemuk, setara, dan bertingkat. Lalu kita mempunyai contoh dari teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Surga yang Tak Dirindukan merupakan film terlaris 2015. Film ini dibintangi oleh Fedi Nuril, Laudia Cynthia Bella, Valencia, Zaskia Adia Meka, Sadrina Michelle, dan lain-lainnya. Diproduseri oleh Manoj Punjabi dan sutradara Kunsa Agus. Skenarionya ditulis oleh Alim Studio dan diproduksi MD Pictures. Lalu ada tafsiran. Dikisahkan pertemuan Pras atau Fedi Nuril dan Arini atau Laudia Cynthia Bella bak sebuah dongeng. Pras jatuh hati pada sosok keibuan Arini. Arini pun tak dapat menolak keinginan hati ketika Pras meminangnya. Kehidupan rumah tangga keduanya berjalan mulus tanpa masalah. Kisah cinta pada pandangan pertama Arini dan Pras begitu indah. Pernikahan yang kemudian terwujud mendatangkan kebahagiaan lain dengan hadirnya Nadia. Sosok Pras yang baik dan setia selalu menenangkan Arini sebagai kisah perselingkuhan yang dialami perempuan di sekelilingnya, termasuk sahabat dekatnya. Tidak sekalipun mengusik kepercayaan Arini terhadap sang suami, demi mewujudkan rumah agar senantiasa menjadi surga cintanya dan Pras. Arini pun berusaha mengabdikan diri sepenuh hati sebagai ibu dan istri. Pras memang benar-benar ingin menggambarkan sebuah surga yang akan selalu dirindukan Arini. Ia tak mau mengusik kepercayaan Arini kepadanya. Pras pun berjanji tidak akan menyakiti hati Arini.
Namun, perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi kita Arini dan Pras. Suatu hari dalam perjalanan menuju kantor, Pras harus menolong sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Alangkah kagetnya, Pras saat mengetahui korbannya adalah seorang perempuan dalam balutan baju pengantin Melrose yang berusaha bunuh diri setelah laki-laki yang berjanji menikahinya ternyata menipunya. Melrose yang sangat labil itu merasa hidupnya sudah tak berguna, padahal Melrose baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Pada mulanya, Pras menutupi keberadaan Melrose dan Arini. Lambat laun, kebohongan itu pun terungkap. Arini yang mengetahui hal itu mendadak hancur. Dongeng ini tentang pernikahan yang ia impikan harus dirusak oleh kehadiran Melrose. Arini juga merasa rumah tangganya dengan Pras bukan lagi bentuk surga yang ia rindukan. Di sisi lain, Arini tertampar oleh kenyataan bahwa hidup bukan untuk dongeng semata. Pernikahan Pras dan Arini berada di tepi jurang. Lalu evaluasi. Film yang dirilis mulai 15 Juli saat Lebaran 2015 lalu, ini bisa dibilang berhasil memanfaatkan momen libur Lebaran dalam mengumpulkan penonton. Tergolong kurang spektakuler penjualannya dalam pekan-pekan awal, namun dengan dibantu dengan promosi gencar dan respons yang baik dari penontonnya, film ini sanggup bertahan lebih dari 1 bulan di bioskop. Pada akhirnya, film keluaran MD Pictures ini jadi film Indonesia dengan penjualan tiket terbanyak di tahun 2015, yaitu sebanyak 1.523.570.000 tiket. Diangkat dari novel karya Asma Nadia, novel terlaris tersebut memang mengedepankan kisah poligami yang masih tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Fedi Nuril pun sudah 2 kali didapuk melakoni peran sebagai pria poligami. Pada filmnya kali ini, akting Fedi sangat natural. Ia terlihat sangat masuk pada karakter Pras yang sabar dan tidak tegaan. Bahkan Fedi tak segan-segan menunjukkan akting menangisnya. Begitupun dengan Laudia Cynthia Bella. Berperan sebagai Arini, emosi Bella terbilang meledak-ledak. Wajar saja Arini digambarkan sebagai karakter yang tersakiti karena ulah poligami sang suami. Pras akting menangis pun tak luput dari perannya di film ini. Ini merupakan kali pertama bagi Valencia melakoni peran sebagai istri kedua. Meski sempat menolak bergabung, namun Lelin berhasil menyatu dengan sosok labil Melrose. Di film ini, Lelin tampil bertransformasi dari tanpa hijab hingga berhijab. Rangkuman, perlu diakui, pengemasan film surga yang tak dirindukan lebih baik dari film drama umumnya. Pasalnya, efek suara dan visual film benar-benar dibuat hidup sehingga penonton seperti masuk dalam cerita dan film. Alur cerita dan titik klimaks, film pun dibuat teratur. Film ini sangat cocok dinikmati bagi Anda yang ingin tahu sisi berbeda dari poligami. Demikian penjelasan dari teks ulasan yang sudah dipaparkan tadi oleh saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.